Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari Firly Bahuri dipanggil penyidik Polda Metro 2 kali tetap mangkir. Awal kejadian Firly Bahuri ditetapkan tersangka ketika Firly Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi memeras mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo dengan miliaran rupiah yang dibantah Firly Bahuri menerimanya. Lalu Syahrul Yassin Limpo melaporkan Firly Bahuri ke polisi Polda Metro. Dari hasil pemeriksaan, penyidik Polda Metro telah menemukan minimal 2 alat buktinya. Lalu penyidik Polda Metro menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Atas penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka tidak dapat menerimanya. Lalu Firly Bahuri memperadilankan penyidik polisi Polda Metro ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hasil pra-peradilan tersebut hakim menolak gugatan pra-peradilan Firly Bahuri bahwa semua tindakan penyidik Polda Metro sudah memenuhi minimal 2 alat buktinya, menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam arti putusan hakim pra-peradilan memenangkan penyidik Polda Metro dan mengalahkan Firly Bahuri, bahwa penyidik Polda Metro melanjutkan memeriksa Firly Bahuri sebagai tersangka. Untuk melengkapi hasil pemeriksaan Firly Bahuri, di mana penyidik Polda Metro melakukan pemanggilan pertama tidak memenuhi panggilan penyidik polisi Polda Metro dengan alasan ada kepentingan keluarga. Selanjutnya penyidik polisi Polda Metro melakukan pemanggilan yang kedua kepada Firly Bahuri. Tetap Firly Bahuri mangkir dari panggilan penyidik polisi Polda Metro. Bila panggilan kedua tetap mangkir, seharusnya penyidik polisi Polda Metro sudah dapat melakukan pemanggilan ketiga dengan upaya paksa dengan cara menangkap Firly Bahuri untuk diperiksa. Penyidik polisi Polda Metro di kantornya dan biasanya langsung ditangkap dan ditahan agar tidak melarikan diri, yang berakibat tidak tahu keberadaannya, menambah kesulitan penyidik polisi Polda Metro mencari Firly Bahuri untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka. Sepertinya penyidik polisi Polda Metro bersifat diskriminatif dalam penanganan perkara Firly Bahuri. Ketika masyarakat biasa melakukan perbuatan korupsi, langsung ditangkap dan ditahan ke dalam rumah tahanan untuk diperiksa perkaranya. Tetapi Firly Bahuri melakukan perbuatan korupsi akibat menerima sejumlah uang dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, tidak dilakukan penahanan, bebas bepergian di tengah-tengah masyarakat. Padahal dalam prinsip hukum semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Baik mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, pengusaha besar, dan rakyat biasa, kalau bersalah harus diperiksa dan dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku tanpa kecuali. Yang dikhawatirkan bila penyidik polisi Polda Metro tidak melakukan penahanan kepada Firly Bahuri lalu melarikan diri ke Amerika Serikat atau ke Australia, sudah tidak bisa ditangkap penyidik polisi Polda Metro. Karena dalam negara Indonesia, perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman kepada para koruptor tergantung pertimbangan hakim.
Jika pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 10 tahun sesuai perbuatannya. Sedangkan di Amerika Serikat dan Australia, perbuatan korupsi merupakan masalah administrasi, bukan perbuatan pidana. Sehingga jika Firly Bahuri melarikan diri ke Amerika Serikat atau Australia, tidak bisa ditangkap karena perkara korupsi merupakan masalah administrasi negara. Ada dugaan karena tidak bisa menangkap Firly Bahuri di Amerika Serikat atau Australia, biasanya penyidik polisi sampai lama mencarinya, tetapi tidak dapat menangkapnya. Lalu Firly Bahuri disidangkan di pengadilan tanpa hadirnya Firly Bahuri di persidangan, lalu dihukum yang cukup berat, hanya saja bisa dieksekusi putusan hakim tersebut setelah Firly Bahuri kembali ke Indonesia. Baru ditangkap dan dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya sesuai putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Selama Firly Bahuri tidak kembali ke Indonesia dan tetap berada di Amerika Serikat atau di Australia, tidak bisa dieksekusi putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang sudah pasti tersebut. Hal ini mirip kasus sekitar 10 tahun yang lalu, tersangkanya melarikan diri ke Australia, lalu disidang tanpa hadirnya tersangka di pengadilan, lalu diputus hakim sesuai perbuatannya hingga putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Mengingat tugas jaksa yang melaksanakan putusan hakim atas perkara pidana yang ditunggu-tunggu tidak pulang ke Indonesia, lalu wakil jaksa agung beserta stafnya menjemput tersangka ke Australia untuk menjalani hukumannya di Indonesia. Tetap Australia tidak memberikannya, lalu wakil jaksa agung pulang ke Indonesia dengan tangan kosong, dan beberapa bulan kemudian tersangka meninggal dunia di Australia, lalu jenazahnya dibawa keluarganya kembali ke Indonesia, lalu dikebumikan di pekuburan umum di Indonesia. Masalah ini juga mirip penghinaan agama, di mana Saifuddin Ibrahim dituduh menghina agama Islam yang ancaman hukumannya selama 5 tahun di Indonesia karena Saifuddin Ibrahim tidak mau ditangkap polisi atau pindah ke negara Amerika Serikat yang disebut orang melarikan diri ke Amerika Serikat, dan pernah polisi Indonesia sampai datang ke Amerika Serikat akan menangkap Saifuddin Ibrahim lewat polisi setempat. Lalu polisi setempat tidak mengizinkan Saifuddin Ibrahim dibawa ke Indonesia karena masalah penghinaan agama di Amerika Serikat merupakan kebebasan berpendapat, tidak boleh dihukum. Akhirnya polisinya kembali ke Indonesia tanpa membawa Saifuddin Ibrahim. Hal inilah sering terjadi, masalah perbuatan yang bisa dihukum di Indonesia tetapi di negara lain tidak termasuk perbuatan pidana yang tidak bisa dihukum, seperti perbuatan korupsi di Indonesia merupakan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya sangat berat sampai dihukum mati melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian juga perkara penistaan agama di Indonesia masuk perbuatan pidana melanggar pasal 156A KUHP, ancaman hukumannya 5 tahun. Sedangkan perkara korupsi di Amerika Serikat dan Australia merupakan kesalahan administrasi negara, tidak masuk perbuatan pidana, sehingga tidak bisa dihukum. Demikian juga masalah penistaan agama di Amerika Serikat merupakan kebebasan berpendapat, tidak masuk perbuatan pidana, sehingga masalah penistaan agama tidak boleh dihukum.
Berdasarkan hal tersebut, setiap perkara korupsi yang dilakukan pada umumnya para pejabat negara supaya dilakukan penangkapan dan penahanan di rumah tahanan negara atau rutan agar tidak melarikan diri ke Amerika Serikat atau Australia. Karena para koruptor pada umumnya banyak uangnya dari hasil korupsi tersebut, sangat besar para koruptor melarikan diri ke Amerika Serikat atau Australia dapat hidup senang-senang yang didukung uangnya yang banyak dari hasil korupsi tersebut. Harapan saya, penyidik polisi Polda Metro setelah memanggil Firly Bahuri selama dua kali dan tetap mangkir dari panggilan, maka dalam panggilan ketiga dilakukan dengan upaya paksa dan langsung ditahan di rutan agar Firly Bahuri jangan sampai melarikan diri ke Amerika Serikat atau Australia demi tegaknya hukum di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.